Halo, perkenalkan saya Fitri Landari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas antimikroba pada bunga cengkeh. Sebab yang akan saya jelaskan yaitu ada pengertian antimikroba, jenis antimikroba, peran bunga cengkeh dalam pengobatan tradisional, senyawa aktif dalam bunga cengkeh, hubungan antara kandungan kimia dan aktivitas antimikroba, kemudian spektrum aktivitas antimikroba bunga cengkeh, mekanisme kerja antimikroba pada bunga cengkeh, kemudian studi kasus dan penelitian terkininya, kemudian ada keunggulan dan potensi penggunaan bunga cengkeh sebagai antimikroba, dan tantangan dalam pengembangan produk antimikroba berbasis bunga cengkeh. Kemudian ada kesimpulannya. Pertama, apa itu antimikroba? Antimikroba adalah zat yang membunuh atau menghambat mikroorganisme, bakteri, jamur, virus, parasit yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber yang dimana ada alami, semi sintetis, dan sintetis. Kemudian ada spektrum, ada luas atau sempitnya. Kemudian ada mekanisme kerja yang menghambat dinding sel atau membran dan sintesis protein antimikrobanya. Jenis antimikroba itu ada 4. Ada antibakteri, anti jamur, antivirus, dan antiparasit. Antibakteri sendiri merupakan jenis antimikroba yang berfungsi untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, yang obat ini bekerja secara selektif dengan menargetkan struktur atau proses vital dalam bakteri yang tidak dimiliki oleh sel tubuh manusia, sehingga meminimalkan efek samping. Kemudian pada anti jamur, antimikroba untuk mengobati infeksi jamur, baik superfisial, kuku atau kulit, maupun sistemik, organ dalam. Anti jamur menargetkan komponen unik sel jamur seperti ergosterol atau dinding sel sehingga aman bagi manusia. Kemudian ada antivirus, antimikroba yang mengobati infeksi virus dengan menghambat siklus hidup virus, mengurangi replikasi dan penyebaran. Antivirus tidak membunuh virus secara langsung, tetapi menargetkan proses spesifik dalam virus tanpa merusak sel inangnya. Kemudian terakhir pada sel parasit, antimikroba yang mengobati infeksi akibat parasit itu seperti protozoa dan cacing. Obat ini dapat menghambat metabolisme atau merusak struktur parasit sehingga mengurangi atau menghentikan infeksi. Ada peran bunga cengkeh dalam pengobatan tradisional. Beberapa perannya mencakup: pertama, ada mengatasi nyeri dan peradangan yang mengandung pada genol yang bersifat analgesik dan antiinflamasi, mengobati sakit gigi dan nyeri sendi. Kemudian di bagian antimikroba dan antiseptik, dia itu akan membantu mengobati luka dan infeksi dengan sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Kemudian dia akan mengatasi gangguan pencernaan, yaitu akan meredakan mual, perut kembung, dan meningkatkan pencernaan. Pada kesehatan pernafasan, dia akan mengatasi batuk dan flu dengan efek antimikroba dan melonggarkan lendir. Kemudian dia akan meningkatkan imunitas, di mana efek antioksida yang kuat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dia juga bakal mengurangi stres, di mana digunakan dalam aromaterapi untuk meredakan kecemasan dan stres. Pada bunga cengkeh ini, dia dapat mengurangi stres dengan cara menghirup aromaterapinya. Kemudian terakhir ada meningkatkan sirkulasi darah. Bunga cengkeh sendiri dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa dingin pada tubuh. Di sini ada senyawa aktif dalam bunga cengkeh. Nah, bunga cengkeh sendiri memiliki senyawa aktif yang dimana ada eugenol yang bersifat sifat analgesik, antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Kemudian ada tanin yang efek astringen dan antimikroba. Kemudian ada flavonoid, ada asam galat
ada karyofilen, metil gonol, dan finenon. Kemudian ada hubungan antara kandungan kimia dan aktivitas antimikroba. Kandungan kimia bunga cengkeh yang telah disebutkan seperti tadi, yaitu ada eugenol, metil eugenol, flavonoid, dan tanin memiliki peran dalam aktivitas antimikroba. Eugenol dan metil eugenol merusak membran dan dinding sel mikroba, kemudian menghambat pertumbuhannya. Sedangkan flavonoid akan mengikat ion logam penting bagi mikroba, sementara tanin akan mengendapkan protein dan mengganggu membran sel mikroba. Kemudian digabungkan senyawa ini memberikan efek antimikroba yang efektif terhadap bakteri, jamur, dan virus. Kemudian pada spektrum aktivitas antimikroba bunga cengkeh, di bagian bakteri, bunga cengkeh itu efektif melawan bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumoniae, dan gram negatif seperti Escherichia dan Pseudomonas aeruginosa, dengan cara menghambat pertumbuhan dan merusak dinding sel bakteri. Pada virus, beberapa penelitian menunjukkan bahwa cengkeh memiliki potensi terhadap virus seperti influenza dan herpes simplex dengan menghambat replikasi virus dalam tubuh. Kemudian, di dalam parasit, cengkeh juga menunjukkan aktivitas antiparasit terhadap beberapa protozoa dan cacing, membantu mengatasi infeksi parasit seperti Giardia dan Entamoeba histolytica. Kemudian terakhir pada jamur, cengkeh memiliki aktivitas anti jamur terhadap jamur patogen seperti Candida albicans dan Aspergillus niger. Senyawa aktif dalam bunga cengkeh menghambat pertumbuhan jamur dengan merusak membran sel atau mengganggu metabolisme jamur. Nah, di mekanisme kerja antimikroba pada bunga cengkeh ini melibatkan beberapa cara untuk melawan mikroorganisme. Senyawa aktif terutama eugenol dapat merusak membran sel mikroba, mengganggu integritasnya, dan menyebabkan kebocoran zat-zat penting dalam sel mikroba yang akhirnya menghambat pertumbuhan si mikrobanya. Kemudian selain itu, bunga cengkeh juga menghambat sintesis protein mikroba. Cengkeh juga dapat mengganggu pembentukan dinding sel bakteri yang penting untuk menjaga struktur dari perlindungan bakteri dari lingkungan eksternal. Beberapa senyawa dalam bunga cengkeh juga bekerja untuk menghambat replikasi DNA atau RNA mikroba sehingga menghambat kemampuan mikroba untuk berkembang biak. Selain itu, sifat antioksidan yang kuat dari bunga cengkeh, terutama flavonoid, membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan, memperkuat efektivitasnya dalam melawan berbagai patogen seperti bakteri, jamur, maupun virus. Kemudian, pada penelitian dan studi kasus terkini yang telah saya dapatkan, membuktikan bahwa ekstrak bunga cengkeh itu terbukti efektif melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik seperti methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Nah, pada penelitian oleh Azizah, Seswati, dan Agustin pada tahun 2018 menemukan bahwa ekstrak bunga cengkeh itu mampu menghambat pertumbuhan MRSA secara in vitro dengan konsentrasi minimum yang menunjukkan potensi terapeutik untuk mengatasi infeksi resisten antibiotik. Senyawa dalam cengkeh seperti flavonoid dan tanin berkontribusi pada aktivitas antimikroba dan dengan merusak dinding sel bakteri dan mengganggu fungsi membran. Selanjutnya, pada keunggulan dan potensi penggunaan bunga cengkeh sebagai antimikroba, yang dimana bunga cengkeh memiliki keunggulan sebagai agen antimikroba alami yang aman dengan efek samping rendah. Dengan spektrum luas, cengkeh efektif
melawan bakteri, jamur, virus, dan parasit, yang dimana kandungan senyawanya seperti eugenol, flavonoid, dan tanin memberikan sifat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Keunggulan lainnya adalah di aksesibilitas dan ketersediaan bunga cengkeh yang melimpah di mana-mana di Indonesia. Sangatlah banyak bunga cengkeh yang dapat kita temuin, memungkinkan penggunaannya dalam produk antimikroba. Bunga cengkeh memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam pengobatan infeksi alami dan ramah lingkungan. Kemudian ada tantangan dalam pengembangan produk antimikroba berbasis bunga cengkeh, yang dimana ada variabilitas kandungan senyawa aktifnya. Kemudian kedua, ada kandungan senyawa aktif seperti eugenol dan dalam bunga cengkeh dapat bervariasi tergantung pada lingkungannya, terus metode ekstraksinya, dan kondisi pertumbuhan tanaman. Hal ini itu akan dapat mempengaruhi konsistensi efektivitas si produk. Kemudian ketiga, ada stabilitas senyawa aktif. Keempat, ada senyawa aktif dalam bunga cengkeh seperti eugenol cenderung mudah terdegradasi oleh panas, cahaya, atau oksigen. Menjaga stabilitas senyawa-senyawa ini tuh perlu dalam produk antimikroba. Kemudian ada skalabilitas produksi bunga cengkeh dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri itu dapat terhambat oleh keterbatasan sumber dayanya. Walaupun bunga cengkeh sangat banyak ditemukan, tetap keterbatasan sumber daya itu ada, atau proses ekstraksi yang rumit dan mahal. Kemudian regulasi dan standarisasi. Produk berbasis bunga cengkeh perlu memenuhi standar regulasi yang ketat dengan keamanan dan efektivitas. Setelah itu, proses standarisasi kandungan senyawa aktif dan metode pengujian juga perlu dilakukan untuk memastikan kualitas produknya. Terus kemudian yang terakhir ada potensi alergi atau efek samping, karena yang namanya produksi dari obat tradisional ataupun obat yang terkandung dalam tanaman itu akan memiliki juga efek samping, yang dimana itu yang harus kita pikirkan sebagai tantangannya. Meskipun cengkeh dianggap relatif aman, beberapa individu dapat mengalami alergi terhadap senyawa tertentu dalam bunga cengkeh. Nah, pengujian ini lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keamanan dan penggunaan dalam produk massal. Setelah beberapa hal yang telah saya sampaikan, saya dapat menyampaikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan ekstrak cengkeh menunjukkan potensi besar sebagai agen antibakteri dan anti jamur terhadap berbagai mikroorganisme patogen berkat senyawa aktif seperti eugenol, flavonoid, dan tanin yang efektif merusak membran sel. Penggunaan ekstrak ini dalam produk kesehatan alami, pengawet tangan, dan sebagai bagian dari formulasi dengan bahan alami lainnya memberikan alternatif yang aman dan efektif untuk melawan infeksi, termasuk yang resisten terhadap antibiotik. Dengan demikian, ekstrak cengkeh memiliki aplikasi yang luas di bidang farmasi, kosmetik, dan industri pangan, menjadikan pilihan yang menjanjikan sebagai solusi alami dalam berbagai sektor. Sekian yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.